7. Mari Bapak Ibu bantu saya satu orang, bisa tolong Ibu yang pegang-pegang ke siapa, bagikan ke depan. Tadi bapak-bapak, sekarang saya minta ibu-ibu. 7. Iya. Ini orang Simalungun, saudara. Ya, saya lupa bilang orang Simalungun ada beberapa orang. Ya, ada orang Simalungun begitu, saudara. Haleluya. Yang mau menikah, saya minta satu orang. Yang mau menikah pada tanggal 1 nanti, baca. Haleluya. Bahasanya perlu ya, saudara ya. Cocok jadi guru sekolah minggu kayaknya ini, saudara. Ya. Jadi itu yang mau menikah, saudara. Suaminya dari Thailand, istrinya saudaraku dari Mongolia, saudara. Haleluya. Dari Cina Daratan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Satu orang lagi anak muda. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, 8 bulan ini saudaraku adalah bulan telah bagi manusia. Coba bayangkan saudara, 1 bulan pertama kita tidak ada yang pergi keluar dari rumah kita. Mungkin dari desa kita tidak ada yang berani keluar, betul tak? Bulan 3 yang lalu gereja kita tutup 1 bulan. Jangan-jangan motor saudara kirim bensinnya yang kemarin cuma jalan 5 meter pakai motor, hari itu motor saudara berarti dimatikan. Jalan-jalan gak ada yang berani saudara. Saudara punya uang tapi gak berani jalan-jalan. Betul gak? Ada orang yang biasanya pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, pergi ke Kalimantan. Dia punya uang, tapi hari itu saudaraku, dia gak berani pergi kemana-mana. Kenapa? Ongkosnya lebih mahal daripada tes swab. Ini pukulan bagi semua orang. Bukan cuma orang kaya yang kena, orang susah pun kena, saudara. Kenapa saudara? Ini mengajar kepada kita hari ini. Zaman akhir ini saudara, jangan bergantung kepada apapun yang bersifat berubah dan tidak pernah. Amin saudara. Coba lihat, orang kaya mengandalkan apa? Keunangannya. Tapi sampai hari ini banyak orang yang bangkrut saudara. Yang lebih enak itu kita saudara. Kemarin susah, sekarang susah, sama-sama susah. Makanya tamatan kita semua di sini adalah S4. Amin saudara. Amin. Susah senang sama saja. Amin. Jadi orang kaya dulu sekarang pandang itu HP-nya canggih-canggih, telepon sini, telepon sana, halo, 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 kemana kita? Bali, ya Singapura. Tapi hari ini banyak orang yang takut ke Singapura, banyak orang takut ke Bali. Kenapa saudara? Takut corona. Jadi ini sebenarnya mengajar kita 8 bulan ini sudah. Jangan engkau bergantung kepada apapun. Uang saudara sebentar, pekerjaanmu sebentar, usahamu sebentar, apapun yang ada di dunia ini sebentar. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Andalkan Tuhan. Itu kata firman hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo sama-sama 1, 2 dan 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yang Tuhan, menaruh menaruh harapnya hanya kepada tutup Tuhan. Alkitabnya. Kita sama-sama baca. 1, tutup Bapak Ibu. Apinya langsung dimatikan. 1, 2 dan 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yang laki-laki, yang merasa laki-laki. 1, 2 dan 3. Ulang, gak keras laki-laki. Kalau marah istri kok keras sekali suara. Tapi kalau baca firman kok kayaknya kayak bencong. Ayo 1, 2 dan 3.
kepada Tuhan. Satu, dua, dan tiga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kau kuatkan pada kalau mana bicara dari sini. Kali ini coba ditepuk sebelah bilang, kau diberkati, aku juga mau diberkati. Coba salam tepuk. Biarlah aku. Kau diberkati, Tepuk, kau saudara. juga diberkati. Diberkatilah engkau, bilang sudah. Diberkatilah engkau. Kalau kebetulan nanti kalau ada anak yang istiqomah diberkatilah kita nomor ayah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lihat saudara, kalau hari ini usahamu diberkati, tetap andalkan Tuhan, amin. Amin. Kalau hari ini pekerjaanmu begitu cepat naik, tetap andalkan Tuhan. Saya kemarin saudaraku begitu susah mengikhlaskan perubahan saya, tapi Tuhan ingatkan saya dengan khotbah saya minggu kemarin. Apa khotbahnya saudara? Engkau butuh iman karena salah satunya supaya engkau tidak kecewa ketika engkau berdoa dan doamu tidak seperti yang engkau inginkan. Saudara, saya berdoa ini. Waktu saya lihat diri saya drastis turun, jantungnya dari 230, bayangkan saudara, detik jantung 230, 1 detik berapa pukulan? Kalau 1 detik 3 pukulan, berarti 1 menit masih 180. Ini 230 saudara. Waktu seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya ingat dengan mimpi saya sudah kasih tahu 1 bulan yang lalu. Saya ingat penglihatan setelah saya berdoa. Saya bilang begini, bla 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 bla. Saya bilang, saya kuatkan adik saya itu, saya kuatkan dia. Tenang, sesuai dengan mimpi. Saya bilang sama istri saya, sesuai dengan mimpi. Nanti jantungnya berhenti, tapi setelah itu jantungnya kembali normal dan dia sehat selamanya. Saudara, begitu jantungnya berhenti, saya tak bisa ngomong lagi sesuatu. Saya seperti orang gila. Saya belum dia, saya bilang, nama Yesus, nafas kehidupan Tuhan berikan kembali kepada. 2 kali saya berdoa seperti itu. Saya tunggu reaksi. Tidak ada reaksi apapun. Sudah, tapi Tuhan ingatkan saya, khotbah minggu kemarin. Kenapa kita butuh iman? Yang pertama, supaya doa kita dijawab. Yang kedua, karena kalau kita berdoa, doa kita tidak dijawab, engkau tidak lekas kecewa dan putus asa dan tidak menyalahkan Tuhan. Waktu saya ingat mimpi itu saudaraku, saya tetap menangis, tapi saya belum ikhlas. Karena saya ingat betul, saya bilang sama Tuhan, saya ingat betul, setelah selesai saya berdoa, saya dengar satu suara yang berkata, jemput dia sebelum terlambat. Detik itu juga saya bangun pagi, saya ajak adik saya berangkat langsung ke jalan. Saya bilang, kita berangkat sebelum terlambat. Tapi memang Tuhan tidak izinkan. Saat itu langsung saya berkata, Tuhan, Engkau sekalipun ini diriku ini dipanggil olehmu dalam keadaan sakit, tapi aku akan tetap berkata, Yesus Jehovah Rafa, Allah yang melindungi. Lega hati saya. Lalu Tuhan ada saya dalam ayat, andalkanlah Tuhan. Saudara, dalam dunia ini apa yang kau harap? Kau ada? Kau punya uang, kau punya istri cantik, besok langsung ditabrak motor, jangan kali ya saudara, jangan begitu lah. Dapat istri cantik, baru pulang Arisa, karena makan terlalu banyak, naik tensinya, meninggal dunia. Dia pergi dipanggil oleh Tuhan. Semua mana saudara. Tapi maksudnya apa? Di dalam zaman ini, GBI saudaraku dalam tahun ini, GBI tema Natal kita adalah Allah menyertai kita saudara. Kenapa? 8 bulan kita berada dalam COVID ini, maka sampai hari ini berapa yang terinfeksi saudara? 67.000 orang yang masih terinfeksi virus corona.
Kalau datanya sekarang adalah 528.000 saudara. Bayangkan 528.000 kena gendut saudara. Apa yang saudara andalkan? Semua sudah siap. Tapi hari ini dia berkata, saudara, ku andalkan Tuhan. Saudara buka usaha baru, andalkan Tuhan. Engkau mungkin berkata, saudara, ya Tuhan, usahaku seperti ini, apa bisa maju? Saya mau katakan, dunia boleh prediksi yang aneh-aneh. Tapi kalau engkau andalkan Tuhan, maka di luar logika saudara, usahamu pasti diberkati. Amin, saudara. Amin. Ada dua sikap sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Cepat saja ya, karena memang kalau corona kita harus setengah jam. Yang pertama saudaraku, sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Ada dua sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Siapa yang mau hari ini diberkati oleh Tuhan, saya minta satu orang dulu. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Boleh ya, saya turun ke bawah? Boleh? Oh puji Tuhan, saya turun dulu sudah. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Pak, tolong Pak kasih satu orang. Ada? Saudara? Roy Patikawa Saragi, kasih dulu Pak yang belakang Pak. Pak, kasih yang belakang aja dulu Pak yang mau menikah. Yang mau menikah. Sikap orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Menurut saya ada dua sikap, yang panjang-panjang, yang banyak-banyak. Silakan berdiri. Iya, baca Alkitabnya Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Oh, suaranya kayak pengkhotbah saudara ya. Kita doakan jadi pengkhotbah saudara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu. Ini sikap yang pertama orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kalau engkau berada di tempat raja, pembesar, katakanlah begitu, atau kalau engkau berada di rumah orang keluargamu yang kaya, apakah engkau khawatir dengan kegelapan? Saudara, khawatir nggak dengan kelaparan? Nggak khawatir. Kalau engkau tinggal mungkin dengan seorang dokter, keluargamu yang dokter, apakah engkau khawatir dengan kesehatanmu? Nggak khawatir. Perlu sedikit saudara ketemu, tolonglah lain, aku sakit ini. Apakah engkau khawatir saudaraku di tempat orang yang banyak harta, banyak uangnya, engkau tidak bisa beli sesuatu? Enggak. Begitu juga dengan Tuhan. Pada saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, harusnya engkau tidak punya pikiran yang aneh-aneh dalam hidup ini. Amin saudara. Amin. Tapi kalau engkau begini, mungkin engkau terasa Tuhan kok aku sepertinya hidup begini. Ingat, orang yang mengandalkan Tuhan, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak mau ambil pusing dengan hidupnya. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, dia tahu Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupnya, dia tahu Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Maka waktu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, banyak masalah, banyak pencobaan, banyak himpitan, bahkan mungkin ada orang-orang yang gak senang dengan saudara. Saudara tetap berkata, Tuhan ku serahkan hidupmu kepadamu. Itu ciri orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Namanya orang menyerahkan, kasih. Maka yang bertanggung jawab siapa saudara? Orang yang Menerima. menerima. Kalau bapak ini dikasih, saya kasih ini contohnya anak, dia senang sekali. Ini kok kayaknya seperti ini Pak ya, anak ini untuk bapak. Kira-kira bertanggung jawab enggak dia sama anak itu saudara? Pasti bertanggung jawab, betul? Dia pasti bertanggung jawab. Begitu juga ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup.
Amin saudara. Amin. Lalu kenapa? Kalau Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu, kenapa engkau lemah? Kalau Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu, kenapa engkau banyak pikiran yang aneh-aneh? Seorang dokter dia mau, kalau hari ini kau berkata, Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Waktu kau serahkan hidupmu, saudara, apakah kau berhak khawatir dengan hidup? Harusnya ada. Waktu kau berserah, karena firman kau berkata, serahkanlah hidupmu, maka dia akan betul tak Bapak? Itu ayatnya, itu bukan bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Loh, dia bertindak. Waktu usahamu engkau lihat, aduh, wah, sepertinya sudah mati. Mau hidup enggak, bangkrut enggak, bagaimana enggak, mulai hari ini serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin saudara. Amin. Engkau melihat Tuhan, kayaknya mati suruh. Kalau orang anak muda bilangnya begitu, mati suruh, masa depan suram. Saya mau katakan kepada saudara, biarlah suram ada di sana, di perkapahan, tapi hidupmu tak boleh pernah suram. Amin saudara. Amin. Biarin ada suram di sana. Ada suram di sana. Betul kan? Di perkapahan ada suram. Makanya saya bilang, kalau mau jadi orang suram, udah pergi ke suram sana. Kalau mau jadi jodoh, pergi ke Batam. Ada jodoh di Batam. Kau berkata hari ini, Tuhan, kok kayaknya hidupku kok susah kali bangkit Tuhan. Kayaknya hidupku ini kok baru sebentar saja usaha begini, kok sepertinya kayak turun jauh ke belakang. Saya mau katakan kepada saudara, andalkan mulai hari ini Tuhan, kasih kepada Tuhan, Tuhan serahkan usahamu kepadamu, lebihnya biar kau yang bekerja. Kau akan lihat nanti jalan dekat Tuhan. Dia kirim nanti orang-orang yang menopang usaha saudara. Amin saudara. Mungkin hari ini berkata, Tuhan, kok kayaknya terjadi Senin dan Kamis, Senin Kamis. Maksudnya Senin dicari, Kamis habis, masih penting lah saudara ya. Senin dicari, Kamis habis, masih penting, masih sampai 4 tahun. Kalau Senin dicari, Kamis habis, cari lagi Kamis, Minggu habis. Nah apa seperti ini. Kalau seperti itu, saya mau katakan kepada saudara hari ini, serahkan pekerjaan kepada Tuhan. Lihat Yakub saudara. Saya selalu katakan kepada saudara, lihat Yakub. Yakub sebagai apa? 20 tahun. Lalu Yakub itu 20 tahun jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. 20 tahun sudah. 20 tahun. Di sini ada 20 tahun sampai bulan ini minta sepeda motor belum dijawab oleh Tuhan, ada 20 tahun. Sudah ada 20 tahun. Sabar saja menunggu sepeda motor. Terus pasang dobre, biar dapat dobre sudah. Haleluya. Tapi tak boleh pasang togel. Haleluya. Tidak. Ada di sini sampai 20 tahun belum dapat jodohnya. Ada Bapak Ibu? Ada. Tapi lihat Yakub. Dia 20 tahun saudara. Tapi apa dia berkata? Dia andalkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku datang ke aku dalam kayak ini. Dia tidur saudara di benteng. Maka sepersepuluh akan diberikan kepada dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu yang dia bawa cuma tongkat, yang dia bawa cuma baju sudah. 20 tahun adalah proses kehidupan bagi Yakub. Tapi lewat 20 tahun itu dia bisa melihat setiap tahun ada berkat Tuhan yang dia berikan, yang Tuhan berikan. Kenapa saudara? Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini apa yang mau kau serahkan kepada Tuhan? Hari ini usaha pekerjaan bagaimanapun hidupmu hari ini serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong saudara. Zaman ini boleh berubah. Nanti 2021 kita nggak tahu apa yang terjadi, betul nggak saudara? Tidak ada yang tahu 2021 apa yang terjadi. Tapi saya mengatakan kepada saudara, kalau kau menyerahkan hidupmu, serahkan semua kepada Tuhan, maka biar urusan Tuhan yang di depan. Gembala kita adalah gembala bukan seperti gembala Indonesia. Gembala Indonesia dia gembala yang di belakang, gembala yang di depan. Tapi gembala kita dia
terjadi. Tapi Tuhan mau katakan hari ini, kuatkanlah hatimu. Jangan jadi orang pesimis. Jangan jadi orang yang langsung gampang down. Jangan jadi orang langsung gampang menyerah. Tiba-tiba langsung kau berkata, sudahlah Tuhan, yang terjadi adalah ini. Tuhan tak pernah suka dengan orang-orang yang begitu. Tuhan suka dengan orang-orang yang kuat, saudara. Kenapa? Ketika kau kuat ada sukacita, ketika kau kuat ada semangat, ketika kau kuat, saudaraku, disitulah Tuhan mulai akan berkarya buat saudara. Amin, saudara. Ya ini begitu. Jangan lemah. Sikit-sikit udah kau sekerik. Sikit-sikit baru suami marah dia bilang, Tuhan, katakan ke tempat orang kuat. Ada begitu. Hari besok saudara pada tanggal 1 saya akan bicara tentang I love you day. Tapi I'm sorry kita harus cerai. Kemarin saya bilang kepada pasangan yang akan menikah, saya bilang besok saya khotbah tentang kejadian pasal 1, pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat 21. Dengar baik-baik saya bilang. Karena Alkitab kita selalu berikan janji di dalam pernikahan Kristus. Kalau hari ini kau lihat rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kayaknya berantakan, hancur, amburadul, saya mau katakan itu belum akhir. Kuatkan hatimu. Kalau hari ini kau melihat tubuhmu sepertinya makin lama makin susut karena sakit, itu belum akhir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau hari ini kau belum terima kepastian di hidupmu, hari ini Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang lemah. Amin, saudara. Amin. Amin. Dia nggak suka. Coba lihat dia, saudara. Galatia pasal yang keberapa? Jika tidak, kita akan menjadi lemah. Coba cari dulu. Itu pakai apa dulu? Pakai handphone dulu. Tidak menjadi lemah. Itu Galatia pasal yang keberapa? Itu tolong membantu saya. Jika tidak, kita menjadi lemah katanya. Coba tolong cari. Dicari. Apa ya? Keywordnya tidak kita menjadi lemah. Keywordnya kita menjadi lemah. Menjadi lemah. Ambil perjanjian baru. Nanti lihat Galatia. Baru akan saya tutup dengan doa. Keywordnya dicari, menjadi lemah. Menjadi lemah. Galatia berapa? Saya ingatnya di Galatia. Kalau belum dapat kita nggak pulang, sudah. Ayo dicari, tolong bantu saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak menjadi lemah, kita menjadi lemah. Menjadi lemah kata keywordnya, biar apa ayatnya? Galatia pasal yang berapa? Ada yang dapat? Jangan jemu-jemu berbuat baik supaya kita menuai. Kira-kira begitu, menjadi lemah katanya. Tolong dicari, ada Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Ya, sudah. Lihat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang menuai bukan orang yang lemah. Orang yang menuai adalah orang yang kuat. Tuhan tahu orang Israel tidak punya kemampuan untuk berperang. Tuhan tahu orang Israel hanya tahunya menanam, beternak, menanam dan beternak. Tapi masalahnya orang Israel tidak tahu apa yang ada di depan. Untuk masuk ke tanah Kanaan ada proses yang mereka harus lalui. Karena itu Tuhan berkata, orang Israel sudah tahu bahwa Allah penuh dengan kuasa dan mujizat, tapi seringkali mereka masih lemah. Mereka masih berkata menyerah dan sebagainya, saudara. Tapi hari itu ketika Yosua yang ngomong sama bangsa Israel, dia berkata apa, saudaraku? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada 3 kali yang diucapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin
punya semangat yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Kalau kita tahu apa yang terjadi 2021, sama-sama kita nggak tahu. Saya manusia biasa saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2021. Tapi saya mau katakan hari ini, tetaplah Tuhan. Saudara harus tetap Tuhan. Hari ini. Mungkin secara manusiawi pun tak lihat ada pengharapan. Mungkin secara manusiawi pun tak lihat ada pertolongan. Mungkin secara manusiawi pun tidak lihat ada tanda-tanda yang akan membuat hidupmu berubah. Tapi Tuhan katakan hari ini, tetaplah kuat. Amin saudara. Amin. Tetaplah kuat. Karena orang yang kuat dia akan menuai, kata firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Orang kalau tidak, engkau akan menjadi lemah. Tuhan tidak bekerja sama dengan orang-orang yang lemah, tapi Dia akan bekerja sama dengan orang-orang yang bersuka cita, bersemangat, untuk kaya, untuk menatap masa depan ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.